Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi tokoh pemikiran ekonomi Islam, yakni Umar Tjapra. Langsung saja, Dr. Muhammad Umar Tjapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Pakistan. Ayahnya bernama Abdul Karim Tjapra. Beliau adalah penasihat riset di Institut Pelatihan dan Riset Islam di Jeddah. Beliau sebelumnya bekerja di agen moneter Saudi di Riyadh selama kurang lebih 35 tahun. Beliau terkenal dengan kontribusi di bidang perkembangan ekonomi Islam selama 3 dekade. Beliau dihormati atas pandangan dan pendekatan ilmiahnya. Beliau mempunyai 10 buku dan 68 monograf yang telah diterjemahkan dalam bahasa Arab, Turki, Melayu, Indonesia, Jepang, Jerman, dan Spanyol. Di antaranya karya-karya beliau, yang pertama buku yang berjudul Islam dan Tantangan Ekonomi. Buku ini menjelaskan tentang runtuhnya sosialisme yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet. Yang kedua, buku beliau yang berjudul tentang Al-Quran menuju sistem moneter yang adil. Buku ini membahas tentang imbas riba terhadap moral dan juga peradaban manusia. Yang ketiga, bukunya yang berjudul tentang sistem moneter Islam. Di dalam buku ini dijelaskan tentang sebuah tatanan ekonomi yang sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Yang keempat, buku beliau yang berjudul tentang reformasi ekonomi, sebuah solusi perspektif Islam. Dalam buku ini dibahas tentang alternatif resesi keuangan internasional serta pemicu terjadinya krisis, dan juga resep penanggulangan krisis serta program reformasi dalam Islam tentang keadilan yang jauh dari riba. Dr. Umar Tjapra juga menerima beberapa penghargaan, diantaranya yakni medali pada tahun 1990 dari IDB atau Islamic Development Bank dalam bidang ekonomi Islam. Selain itu, beliau juga memperoleh medali emas pada tahun 1995 dari Institut Luar Negeri Pakistan untuk jasanya dalam Islam dan ekonomi Islam, dan penghargaan King Faisal International Prize dalam bidang kajian Islam. Beliau juga telah memberikan kuliah secara luas pada sejumlah universitas-universitas yang berada di dalam maupun luar negeri. Beliau juga ikut dalam sejumlah pertemuan penting, di antaranya IMF, IBRD, dan juga OPEC. Selanjutnya, dalam sistem ekonomi konvensional itu dikenal dengan dua sistem. Yang pertama itu sistem kapitalisme, yang kedua sistem sosialisme. Nah, yang pertama kan sistem kapitalisme. Sistem kapitalisme itu sendiri awal mulanya muncul dari negara-negara barat pada abad ke-17. Dan definisi dari kapitalisme itu sendiri ialah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk menjalankan perekonomiannya, baik itu dalam produksi barang, menjual barang, maupun menyalurkan barang. Nah, dengan seiring berjalannya zaman, kapitalisme ini semakin berkembang dan memiliki beberapa gagasan atau falsafah dasar. Nah, gagasan pertama itu adalah materialisme, yang kedua rasionalisme, yang ketiga individualisme, yang keempat liberalisme, dan yang terakhir humanisme. Yang pertama, materialisme itu adalah paham yang menjustifikasi bahwa kemajuan perekonomian suatu negara itu harus diukur dari segala sesuatu yang bersifat material. Yang kedua itu rasionalisme. Rasionalisme itu sendiri adalah paham yang beranggapan bahwa pertimbangan akal adalah segala-galanya. Yang ketiga itu individualisme, yaitu paham yang beranggapan bahwa pusat perhatian aktivitas sosial itu harus ditujukan kepada kepentingan individual, yang dimana mereka beranggapan
Jika seseorang mengejar ekonominya secara mandiri atau secara individu, maka secara otomatis akan terwujud yang namanya harmoni sosial dan efisiensi ekonomi. Nah, yang keempat itu liberalisme. Liberalisme itu sendiri adalah beranggapan bahwa setiap orang itu memiliki kebebasan secara penuh dalam menjalankan perekonomiannya tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Karena itu merupakan hak dan kodrat manusia. Nah, yang kelima itu humanisme. Gagasan ini beranggapan bahwa kebutuhan manusia di dunia inilah yang harus menjadi pusat perhatian. Sistem ekonomi ini diarahkan untuk memfokuskan untuk memenuhi kebutuhan duniawi manusia, bahkan bila perlu tanpa memikirkan efek atau dampak yang mereka lakukan. Nah, selanjutnya karena tadi kita sudah membahas kapitalisme, sekarang kita membahas sosialisme. Sosialisme itu sendiri bertujuan untuk kemakmuran bersama. Filosofi dari ekonomi sosialis adalah bagaimana caranya bersama-sama untuk mendapatkan kesejahteraan dan kemakmuran. Nah, ternyata di ekonomi sosialisme ini memiliki beberapa kecenderungan. Yang pertama yaitu kecenderungan kepemilikan harta oleh negara. Yang kedua itu kesamaan ekonomi. Yang ketiga disiplin politik. Nah, yang pertama pemilikan harta oleh negara, di mana sumber pendapatan dan sumber produksi itu menjadi milik negara dan akan diatur lewat negara. Nah, dan hasil dari pendapatan dan produksi tersebut akan disalurkan kembali ke masyarakat. Dan tetapi masyarakat itu tidak memiliki hak kepemilikan harta kecuali harta-harta yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang kedua itu kesamaan ekonomi, di mana di sini masyarakat berasumsi bahwa mereka memiliki hak sebagai masyarakat dan pemerintah harus mencukupinya tanpa memandang bulu, yang artinya tidak ada yang namanya status sosial, bisa dibilang keadilan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu disiplin politik. Nah, di mana di sini adalah kebijakan pemerintah dalam memberikan aturan kepada masyarakat yang mungkin aturannya begitu ketat sehingga masyarakat itu harus mengikuti aturan tersebut. Nah, dengan diikuti aturan tersebut, maka sistem sosialis tadi itu bisa berjalan dengan lancar. Nah, jika masyarakat tidak mengikuti disiplin politik, maka kemungkinan besar negara akan sulit untuk menerapkan sistem sosialis ini. Nah, mungkin sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, prinsip paradigma Islam. Yang pertama, rasional economic man. Prinsip ini mencirikan tingkah laku rasional yang bertujuan agar dapat menjamin kesejahteraan duniawi individu. Menurut Islam, kekayaan yang dimiliki oleh seseorang akan berpotensi melakukan kesalahan atau membuka peluang pemborosan, keangkuhan, dan ketidakadilan. Sedangkan kemiskinan telah dianggap sebagai hal yang tidak disukai karena menimbulkan kekafiran, keputusasaan, dan nestapa. Yang kedua, positivisme, yaitu kenetralan mutlak antar seluruh tujuan atau bebas dari posisi etika tertentu atau pertimbangan-pertimbangan normatif. Sejak seluruh sumber daya yang dapat dikonsumsi disadari adalah milik Allah, sedangkan manusia hanya pemegang amanah. Yang ketiga, keadilan. Sumber daya alam yang merupakan amanah dari Allah kepada manusia yang akan dimintai pertanggungjawabannya kelak dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Yang keempat, Pareto optimum. Penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqasid.
Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas untuk mencapai kesejahteraan. Yang kelima, peranan negara, bahwa Islam dan negara mempunyai hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Proses implementasi syariah tidak akan mungkin tanpa adanya negara yang memerankan peran penting, dan negara mungkin akan terpuruk ke dalamnya. Pemerintahan yang tidak adil dan tirani tanpa pengaruh syariah, karena ia menganggap bahwa negara merupakan sebuah amanah kepentingan publik dan sebagai instrumen pokok untuk menjamin keadilan melalui implementasi syariah. Yang kedua, konsep hidup sumber daya manusia syariah. Sumber daya manusia yang menopang industri keuangan syariah memang kerap menjadi sorotan. Industri ini memiliki basis ideologi dan filosofi yang berbeda dengan industri keuangan konvensional. Industri keuangan syariah adalah entitas bisnis, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, khususnya dalam hal keseimbangan dan keadilan. Industri keuangan syariah, khususnya perbankan syariah, memiliki tujuan yakni pemeliharaan agama, akal budi, jiwa, harta, dan keturunan. Maka dari itu, setiap individu yang nantinya akan menjadi sumber daya manusia syariah perlu memahami secara mendalam tentang konsep hidup sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntunan syariah, sehingga hal ini berimplikasi pada sumber daya manusia bukan saja mampu menjelaskan manfaat produk keuangan syariah kepada masyarakat, tapi juga mampu bersikap islami dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, keuangan publik. Pertama, zakat. Zakat merupakan kewajiban religius bagi seorang muslim yang harus dikeluarkan sebagai proporsi tertentu terhadap kekayaan atau output bersihnya, agar zakat memainkan peranan secara berarti. Sejumlah ilmuwan menyarankan bahwa zakat seharusnya menjadi suplemen pendapatan yang permanen. Zakat dipergunakan hanya untuk menyediakan pelatihan dan modal unggulan, baik secara kredit yang bebas bunga ataupun sebagai bantuan untuk membuat mereka mampu membentuk usaha-usaha kecil sehingga dapat berusaha mandiri. Yang kedua, pajak memiliki kriteria. Pajak sendiri memiliki kriteria. 1. Pajak harus dipungut untuk membiayai hal-hal yang benar, dianggap perlu, dan untuk kepentingan mewujudkan maqasid. Yang kedua, beban pajak tidak boleh terlalu memberatkan dibandingkan dengan kemampuan orang yang memilikinya. Ketiga, hasil pajak harus dibelanjakan secara hati-hati sesuai dengan tujuan awal dari pengumpulan pajak tersebut. Yang keempat, prinsip pembelanjaan. 1. Untuk kemaslahatan manusia, jadi seluruh pembelanjaan harus bertujuan untuk kemaslahatan. 2. Penghapusan kesulitan hidup dan penderitaan harus diutamakan daripada penyediaan rasa tentram. Ketiga, pengorbanan individu dapat untuk menyelamatkan pengorbanan atau kerugian publik. 4. Siapapun yang menerima manfaat harus menanggung biayanya. Yang kelima, kebijakan moneter. Instrumen kebijakan moneter yang pertama, cadangan wajib resmi. Kedua, pembatasan kredit. Ketiga, alokasi kredit yang beralokasi pada nilai. Yang terakhir, teknik yang lain, yaitu kontrak personal, konsultasi, dan rapat-rapat dengan bank konvensional. Sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.